Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan akan membuat sejumlah gebrakan untuk mencapai target lifting minyak dan gas nasional hingga 5 tahun mendatang. Pemerintah pun akan membuka peluang seluas-luasnya bagi investor untuk ikut memaksimalkan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan akan membuat sejumlah gebrakan untuk mencapai target lifting minyak dan gas nasional di tahun 2030 mendatang. Gebrakan tersebut antara lain dengan mengubah regulasi secara besar-besaran, melakukan percepatan hingga tidak lagi mempersoalkan skema bagi hasil proyek migas dalam negeri. Bahwa Presiden dalam rangka mewujudkan apa yang Bapak perintahkan, maka kami dari Kementerian SDM terpaksa melakukan hal-hal yang di luar kelaziman. Karena kalau hal-hal yang lazim, rasanya lifting kita akan seperti itu saja. Maka apa yang dilakukan? Yang pertama kita melakukan perubahan regulasi besar-besaran. Melakukan percepatan. Dan tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery. Karena ARR-nya sekarang rata-rata sudah ekonomis. Minimal 13%, maksimal 17%, di tengah 15%. Supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomian atau tidak. Menurut Bahlil, Indonesia masih memiliki potensi minyak dan gas bumi yang berlimpah. Tercatat dari 128 cekungan migas yang ada, masih ada 68 cekungan migas yang belum dioperasikan. Untuk itu pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi investor untuk masuk dalam pengembangan minyak dan gas di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meminta kepada para pejabat terkait sektor minyak dan gas untuk tidak mempertahankan pola kerja yang rumit dan tidak efisien. Presiden Prabowo pun menegaskan tidak segan untuk mencopot pejabat yang enggan menyederhanakan regulasi di sektor energi, khususnya di sektor minyak dan gas. Presiden mengatakan hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi dan menyederhanakan regulasi yang menghambat investasi, khususnya di sektor migas. Kepala negara mengkritisi budaya birokrasi yang cenderung mempersulit proses perizinan, seraya menekankan bahwa regulator seharusnya menjadi pelayan dan bukan penghambat investasi migas. Prabowo lantas menyoroti potensi besar Indonesia di bidang energi, termasuk di sektor migas. Karena itu, Presiden menegaskan agar regulasi yang ada jangan sampai mempersulit masuknya investor, sehingga perlu disederhanakan. Saya ulangi, sederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi mengakselerasi investasi dan lifting migas Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas. Halo Pak Elan, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Elan, dan sebelum membahas lebih jauh tadi sudah disampaikan oleh Presiden, kemudian juga Menteri Bahlil begitu akan membuat gebrakan-gebrakan besar begitu di sektor migas. Lantas bagaimana update terlebih dahulu perkembangan, kemudian realisasi dari lifting migas nih sampai dengan saat ini Pak Elan? Ya, saya kira ini bagus sekali ya. Dan kita kalau melihat ya, realisasi kita sekarang dan juga sampai 10 tahun, 15 tahun terakhir gitu ya, itu tidak pernah ada yang namanya kita mengalami peningkatan produksi minyak dan gas. Ya. Kalau gas mungkin masih bisa bertahan dengan decline rate yang masih dipertahankan, namun kalau minyak itu decline rate-nya itu turun terus. Ya. Yang kita pernah 1,5 juta barrel per hari, sekarang hanya punya tingkat produksi hanya sekitar 580.000 barrel. Sedikit ada peningkatan hanya 1 tahun pada saat
satu lapangan besar yang Banyu Urip itu mencapai kapasitas puncak produksinya. Yang Banyu Urip itu kategorinya adalah kita sebut sebagai kategori sumur giant field, ya, lapangan raksasa dengan reserve lebih dari 500 juta barrel. Nah, hanya sayangnya saat ini giant field yang kita ya baru tinggal Banyu Urip, belum ada lagi yang kandidat giant field baru yang dalam waktu dekat bisa kita produksikan atau bisa kita mulai menjalankan produksinya. Masih banyak yang stranded, giant umumnya gas, tapi bahkan yang lebih terpuruk lagi, giant field temuan baru minyak belum ada. Nah, jadi apa yang disampaikan dicanang oleh Pak Menteri SDM dan juga Bapak Presiden itu membuat kita menjadi semangat lagi. Ya. Kami para pelaku industri hulu migas itu sangat berharap dan optimis bahwa ke depan ini akan menjadi jauh lebih baik apabila pimpinan negara sudah mencanangkan hal yang disampaikan saya kira ini disampaikan di IPA Conference yang saya juga hadir kemarin, tanggal 21 Mei kemarin. Baik. Nah, Pak Ilan, kalau kita bicara mengenai tantangan yang klasik begitu ya, kalau misalnya disampaikan juga oleh Pak Presiden begitu, tidak ada lagi nanti rintangan, birokrasi yang rumit begitu kan, berarti sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Ini bottleneck yang harus dipecahkan di bagian yang mana ya Pak? Bottleneck paling utama satu adalah regulasi. Bahwasanya regulasi kita saat ini bahasanya itu tidak sempurna. Karena Undang-Undang Migas tahun 22 tahun 2001, pada tahun 2012, itu banyak pasal-pasalnya kalau bahasa agak kurang sopannya atau kurang halusnya adalah diamputasi atau dibatalkan oleh MK. Dan semenjak itu keluarlah namanya Perpres. Di dalam Perpres itu salah satunya adalah sementara undang-undangnya belum ditetapkan lebih lanjut dan disempurnakan lagi, kegiatan usaha hulu migas ya, dipegang oleh satuan kerja khusus, di mana itu sementara. Kata-kata istilah lembaga otoritas pemerintah yang sifatnya sementara itu ad hoc, itu salah satu yang menjadi ketidaknyamanan investor kelas besar ya untuk masalah comfortability-nya aja. Saya bekerja sama dengan lembaga yang sifatnya sementara. Kedua, setelah itu begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, itu kurang mendengarkan aspirasi investor. Dan disitulah peraturan-peraturan yang keluar sehingga menjadi kontraproduktif untuk minat investasi para investor besar. Ya. Ditambah lagi, sementara kita juga masih punya PR-PR di dalam negeri, masalah regulasi daerah dan pusat yang masih belum sinkron. Itulah tadi kata-kata regulasi dibikin sinkron atau dibikin simpel, tidak rumit, itu saya sangat setuju dengan statement Bapak Presiden Prabowo. Ya. Pembebasan lahan, kemudian stakeholder kita tuh ada yang namanya izin yang sifatnya formal dan izin yang non formal, yaitu dari tokoh masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya. Itu menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh para investor pada saat melakukan investasi di daerah, dan itu menjadi proyek-proyeknya menjadi mundur, ya, tidak sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan. Nah ini menjadi kalau di kacamata bisnis ini menjadi sudah tidak menarik lagi untuk berinvestasi. Ya, kira-kira. Baik, berarti memang cukup banyak regulasi nampaknya memang harus segera dipecahkan begitu ya dari sisi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Lantas bagaimana dengan tadi bahwa ya mungkin tidak ada lagi dikotomi lah mungkin antara gross split kemudian bagaimana cost recovery ini yang memang selama ini kan menjadi suatu perbincangan yang hangat. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ilan ya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan PNBP dari sektor migas. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kita lihat dari tahun 2019 sampai dengan 2024, ini dalam rentang waktu tersebut dari penerimaan negara bukan pajak sektor migas tertinggi di tahun 2022 mencapai 148,7 triliun rupiah dan cenderung turun sampai dengan tahun 2024. Berikutnya nilai impor migas kita.
Dari kuartal 1 2024 kita sandingkan dengan kuartal 1 2025 di grafis berikutnya. Ada pelemahan sekitar 5,85% dari 9 miliar dolar menjadi 8,48 miliar dolar Amerika Serikat. Dan selanjutnya kita lihat target investasi hulu migas. Ini rentang waktu tahun ini ya sampai dengan 2030. Oke, kita lihat tahun ini 17 miliar dolar Amerika dan trennya naik terus sampai dengan 2030 diharapkan bisa mencapai 26 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Elan Biantoro, Sekjen Aspermigas. Nah, baik Pak Elan, ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data, kemudian bagaimana dengan pertanyaan yang sempat tertunda tadi kalau kita bicara mengenai skema-skema, ada growth splits, kemudian juga cost recovery. Nah ini apakah memang akan dilanjutkan, kemudian hybrid ataupun kombinasi dari kedua mekanisme skema ini pun yang berlaku saat ini, menurut Aspermigas sendiri sudah ideal atau tidak nih Pak? Ya, jadi sebetulnya kita ini pernah menerapkan beberapa kali sistem ya, ada sistem kontrak karya, kemudian sistem PC cost recovery, di mana PC cost recovery adalah sebenarnya banyak dunia mengakui itu adalah original karya anak bangsa Indonesia. Oke. Kemudian kurang lebih 10 tahun yang lalu muncul satu term fiskal baru yang namanya gross split. Di mana sebenarnya gross split ini lebih ke arah modifikasi dari tax and royalty begitu ya. Nah, cuman sayangnya di 10 tahun yang lalu itu penerapan gross split itu langsung diterapkan begitu saja dengan menerapkan semua wilayah kerja yang akan dikontrak berikutnya. Sehingga itulah yang padahal kita perlu adanya ya semacam uji coba, kemudian tes dulu dengan seperti apa kecocokan gross split untuk wilayah kerja yang sebenarnya di Indonesia itu wilayah kerjanya sangat heterogen ya. Oke. Dari sisi aspek resiko. Resiko itu ada 2 macam. Mungkin bisa 3 macam. Macam yang pertama yang paling utama adalah risiko aspek subsurface ya, di bawah tanah itu. Tidak ada yang bisa tahu kepastiannya jumlah cadangannya berapa, kandungan minyaknya seperti apa, ada pengotoran atau impurities kimiawinya bagaimana, tekanannya seperti apa. Itu kalau kita belum punya data yang lengkap, belum tentu kita bisa memastikan berapa risikonya. Itu risiko-risiko subsurface. Kemudian risiko surface itu juga banyak karena kita negara yang heterogen, mau ada di darat, ada di laut dangkal, ada di laut dalam, ada di rawa-rawa. Itu fasilitas produksinya, itu heterogenitinya tinggi sekali dengan biaya sangat mempengaruhi terhadap pembiayaan. Ya, sampai kepada akhirnya risiko-risiko aspek non teknikal. Itu juga akan berbiaya tinggi karena pembebasan lahan, kemudian masalah-masalah sosial dengan masyarakat, itu juga harus dihitung dengan baik. Apabila sudah dipatok gross split sekian dengan sekian, walaupun ada faktor pengejasnya berupa variable split dan juga progressive split, itu masih terikat pada sesuatu yang tidak pasti. Oke. Ketidakpastian itu masih terikat. Sehingga waktu itu langsung diterapkan, saat itu muncullah akhirnya anggapan, wah di Indonesia berat nih untuk investasi. Gitu. Itu aja. Nah, baru 5 tahun terakhir ada modifikasi baru, di mana kebijakan dari peraturan menteri waktu itu diperbolehkan menggunakan 2 sistem. Jadi kita kembali lagi diperbolehkan menggunakan sistem cost recovery, PC cost recovery, dan PC gross split. Disitulah kita mulai meningkat kembali kepercayaan dan comfortability. Bahkan beberapa yang sudah berkontrak gross split, mereka mengajukan perubahan menjadi cost recovery, beberapa. Tapi kalau yang memang cocok dengan gross split, mereka akan tetap bertahan dengan gross split. Itulah yang saya bilang, kondisi yang ada opsional seperti ini, atau kata Mas itu tadi dibilang sebagai hybrid system, ini jauh lebih bagus buat investor. Oke. Tinggal sekarang ditambah satu lagi adalah kepastian hukum dan sisi aspek regulasi. Itu dia. Berarti Begitu. dari sisi skema ataupun sistem ini sudah cukup ideal ya saat ini kalau kita bicara mengenai eksplorasi. Saat ini sudah sangat membaik ya, sangat membaik. Baik. Nah, karena apapun yang namanya dunia perminyakan itu selalu dinamis ya, dan sangat dikontrol oleh kondisi geopolitik global. Nah, itu dia. Saat harga minyak turun sekali, kita pun harus menyiapkan paket-paket kebijakan yang baru. Bagaimana supaya investor minyak di Indonesia, investor migas di Indonesia masih
bisa bertahan atau survive pada saat kondisi harga minyak turun. Oke. Apapun di Indonesia saat ini adalah bahwa kita masih sangat bergantung pada energi minyak dan gas. Ya. Energi minyak dan gas ini menjadi transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Sementara energi baru dan terbarukan belum siap, kita masih sangat membutuhkan minyak dan gas. Betul, betul. Nah, Pak Elan, lantas bagaimana Anda melihat begitu skema-skema yang tadi, kemudian yang paling penting kan mengingat ini eksploitasi, eksplorasi sumur-sumur migas ini kan juga investasi jangka panjang. Lantas bagaimana yang Anda katakan tadi kepastian hukum, keberlanjutan dari satu ladang ataupun sumur migas sendiri begitu sehingga tidak ada lagi mungkin hambatan-hambatan pada saat mungkin prosesnya begitu dari sisi eksplorasi, kemudian eksploitasi juga sampai juga nanti produksi itu bisa smooth begitu, Pak Elan. Ya, jadi gini, sebetulnya ada satu pemahaman yang harus kita sepakati bersama dan harus dipahami sama semua stakeholder perminyakan, mau terutama oleh para pemegang otoritas. Ya. Oke. Bahwa industri minyak dan gas bumi ini 3 hal yang harus penting. Padat modal, ya, padat teknologi, risiko tinggi. Ya, betul. Sehingga apa? Akibat dari 3 hal tadi, apa yang dikerjakan dalam bentuk dalam industri migas hulu itu tidak ada yang bisa dikerjakan secara instan. Jadi, apa yang kita dapatkan sekarang, seperti kemarin, Presiden meresmikan 2 lapangan minyak dan gas di Natuna yang dioperasikan oleh Medco. Kemarin, memulai produksi dan mulai lapangan Forel dan satu lagi itu kemarin diresmikan, itu adalah hasil upaya 5-6 tahun yang lalu. Oke. Jadi, apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil yang dimulai 5-6 sampai 10 tahun yang lalu. Kemudian apa yang akan kita targetkan berikutnya harus dimulai dari sekarang untuk 5-10 tahun yang akan datang. Jadi ini adalah multi-years effort ya yang tidak pernah terputus, selalu berkesinambungan. Kebijakan-kebijakan pun kalau bisa jangan banyak dirubah-rubah secara frontal. Kalaupun ada adalah kebijakan yang sifatnya kasuistis ya dalam bentuk peraturan yang membuat kondisi-kondisi saat itu menjadi lebih nyaman. Ya. Itu saja. Nah, dalam hal ini pengalaman kita 10 tahun terakhir ini menjadi sesuatu pelajaran yang baik buat kita. Dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Pak Bahlil itu suatu hal yang bagus dan kita harus dukung 100%. Itu yang membuat akhirnya beberapa investor-investor besar, Chevron, Total, bahkan Shell, mereka kabarnya berniat akan kembali ke Indonesia untuk berinvestasi. Oke, ini udah mendapat satu angin segar lagi berarti ya untuk industri migas dari sisi investasi. Kita tinggal nunggu lagi realisasi dan actionnya berarti ya Pak Elan ya, seperti apa begitu sehingga nanti bisa terwujud. Sebetulnya indikasi itu sudah ada. Ya. Indikasi itu apa? BP yang selama ini sudah cukup nyaman dengan tangguhnya yang di Papua, mereka tahun lalu sudah menandatangani 2 wilayah kontrak kerjasama baru untuk eksplorasi, yaitu Blok Agung 1 dan Agung 2 di utara Bali. Kemudian mereka juga berkonsorsium dengan perusahaan dari Inggris, dengan NRES, itu mengambil blok di Papua lagi, di tempat yang lain untuk melakukan investasi eksplorasi. Dimanapun berdasarkan undang-undang dan aturan di Indonesia, untuk melakukan eksplorasi, investasi, tidak ada 1 rupiah pun uang dikeluarkan oleh negara. Baik. Itu adalah dikeluarkan oleh investor. Kalau gagal itu resiko mereka. Kalau berhasil kita apresiasi dengan apa yang telah mereka keluarkan itu kita ganti. Itu akibat bahwa keberhasilan itu memberikan pendapatan yang signifikan buat negara. Apa yang mereka keluarkan kita ganti melalui cost recovery. Nah, itulah yang menurut saya sekarang indikasi itu sudah muncul dan kita sangat berharap ke depannya akan jauh lebih bagus lagi. Baik, dan ini semoga menjadi salah satu milestone baru juga ya dari sisi pemerintah, kemudian pelaku usaha dan sektor migas secara umum begitu untuk bisa memulai hari yang lebih baik ke depan untuk bagaimana sih mungkin banyak juga masyarakat yang rindu bahwa 1 juta barrel per hari itu bisa menjadi suatu bagian yang rutin begitu terjadi di Indonesia. Baik, Pak Elan, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Baik, Pak Elan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham.
Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.